Pak. Nah, untuk penilaian Januari di LAN gitu ya, di TPP. Kan biasanya kita usulkan dulu ke internal, ke kementerian itu biasanya 2 bulan sebelumnya. Sehingga kalau untuk, nah itu batas waktu dan lain-lain itu perlu jelas itu di SE itu. Karena SE itu adalah menjembatani, transisi itu menjembatani kejelasan daripada mana yang harus menjadi pegangan. Misalkan salah satunya kita melakukan kegiatan 2021 misalkan pengembangan profesi nulis di jurnal misalkan. Nah, bagaimana cara perhitungan di lewat Januari, kan sekarang Januari masih dihitung bagaimana itu ya. Nah, biasa itu kapan diberlakukannya yang baru ini dan seterusnya itu juga maksudnya harus diperjelas sehingga kami itu punya strategi untuk mengusulkan angka kritik tersebut. Terima kasih. Ya. Mungkin saya merespon yang kedua dulu ya Bapak ya. Jadi terkait batas kegiatan ya untuk diajukan dengan SE yang baru. Kemarin itu mungkin ada yang ikut di grup BIC Dupak juga ya di sini ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang 13 September itu diajukan untuk yang baru ya, untuk Permenpan baru gitu. Tapi pada prinsipnya sih kalau di kami ya sebagaimana yang sebelum-sebelumnya ya Bapak Ibu ya, untuk pengajuan ke kami itu kami melihatnya sih sebatas kadaluarsa saja ya Bapak Ibu ya. Misalnya itu kita kan kalau di TPP kan kadaluarsanya 1 tahun 3 bulan ya. Jadi intinya kan pada saat kegiatan Bapak Ibu itu belum kadaluarsa bisa kita nilai, dan kalau misalnya sudah diajukan di periode Januari otomatis ya ada beberapa hal yang sudah kita menghadap untuk Permenpan 42 ini Pak gitu. Kemudian terkait supaya SE itu diperjelas gitulah ya Bapak ya. Sebenarnya ya intinya memang lebih bagusnya sih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cuman ini terkait SE ini memang waktu itu juga karena Permenpan itu juga istilahnya baru diterbitkan, dan terus terang ya dari kami sendiri itu ya masih ada sedikit yang masih meragukan gitu ya, masih meragukan gitu, sehingga untuk SE-nya ya kita buat mungkin agak secara umum gitu ya, kurang lebih detail ya. Maksud kami ya sambil menunggu kepastian tersebut nanti kami tuangkan di juknisnya. Namun untuk istilahnya ya karena kita sudah ada Permenpan baru, kita coba untuk ya istilahnya beberapa hal kita usahakan untuk mengadop yang baru tersebut, meskipun untuk kode-kode kegiatan dan lain-lain itu masih pakai yang model lama. Kalau untuk terkait kalau teknis terkait istilahnya detail penghitungan yang angka kredit itu menurut saya agak kurang relevan ya kalau terlalu detail dituangkan di dalam SE ya, karena mungkin nanti istilahnya terlalu ini banget, spesifik banget gitu loh ya. Kalau menurut saya sih lebih jelasnya ya memang lebih cocoknya ya nanti di juknisnya itu secara lebih detailnya gitu Pak. Cuman untuk sebagai gambaran tadi ya terkait untuk istilahnya dari istilahnya itu nanti kelebihan tabungan tadi, sebagaimana yang kemarin diskusi kami ya di internal itu ya gambarannya seperti itu Pak nanti Pak. Jadi istilahnya asal itu memang masih 150% dan masih dalam satu jenjang masih bisa kita akomodir. Tapi kalau misalnya sudah dari batas maksimal 150%, ya mohon maaf ya karena baru berarti ada penyesuaian, mungkin ada beberapa WI yang dirugikan ya terkait ini ya Bapak Ibu ya. Karena itu ya konsekuensi dengan adanya peraturan baru ya seperti itu Bapak Ibu. Bisa satu lagi Bu? Sebenarnya
Untuk yang apa istilahnya yang lama itu sebenarnya kalau yang sudah saya sampaikan juga ya, pada saat Bapak Ibu itu sudah memenuhi kebutuhan angka kreditnya untuk naik jenjang atau pangkat, itu kan sebenarnya cukup 20% saja yang diajukan untuk berikutnya ya sebenarnya ya. Mungkin kalau misalnya kemarin gitu 20% itu nggak akan terlalu gapnya itu nggak terlalu tinggi ya. Boleh mengkonfirmasi sedikit? Kan gitu Bapak yang bisa kami sampaikan. Sebentar, ada dari sini dulu. Silakan Bu Niar. Silakan Bu Niar. Sip Bu, makasih. Nanti yang di Zoom nanti dikasih kesempatan ya, sabar ya. Saya nama saya Dia Dunianku. Saya di Surabaya. Di pak saya yang terakhir ini itu saya mengajukan periode 2 tahun 2020. Kan saya mau ke 4C ya di pangkat, di jabatan. Ibu 4B mau ke 4C. 4B mau ke 4C. Oh ya. Jabatan saya itu kalau umpamanya aturan yang lama, yang lama itu saya kekurangan di pengembangannya itu 5,5. Pengembangan profesi. Sudah berkembang, Tayai. Berkembang banget. Kumulatifnya itu 960, 378. Harusnya pencapaian angka kreditnya cuma 700 Bu. Berarti kan saya kelebihan 200 sekian ya Bu. Berarti pada saat nanti saya ke 4C tapi masih berjenjang, berarti masih tetap yang itu. Mau ke 4C ya? Iya, kan masih satu jenjang tuh, berarti masih tetap. Masih di Madya ya. Sekarang posisi 4B mau ke 4C. Posisi sudah di 900. Baru ini berarti saya sudah memenuhi sudah bukan harusnya 14 untuk pengembangan profesi itu kan 14. Saya kekurangan 5,5. Berarti kalau dengan aturan yang baru ini berarti saya sudah bisa naik ya Pak. Ya, gitu. Ya jadi dengan ketentuan baru ini berarti karena Ibu dari 4B mau ke 4C itu kan tidak butuh Bank Prof ya, Iya, tidak betul. wajib berarti Iya, itu iya. udah otomatis terpenuhi ya. Paling tinggal unsur-unsur yang lain gitu. Tapi maksud saya apakah itu langsung otomatis atau saya harus mengajukan lagi atau bagaimana? Karena masih di TPI, Bu. Perlu mengajukan lagi gimana TPI tahu kalau itu sudah ini ya. Terus apa yang diajukannya harusnya Bu? Kan ini Bu, kalau misalnya apa istilahnya sudah memenuhi kan ada pemeliharaan, berarti intinya unsur untuk pemeliharaan itu Bu. Pemeliharaan kan unsur pokok ya. Kalau di Jartih dengan ketentuan baru ini sebenarnya tidak ada persentase ya. Kalau iya. dulu kan 30% dari 80% ya. Iya, 30%. Ya untuk saat ini kan tidak ada persentase tersebut. Jadi sudah otomatis. Kalau misalnya intinya asal 80%-nya itu sudah dari unsur utama, maksimal 20%-nya itu penunjang gitu, udah bisa. Sebenarnya intinya unsur utama yang pegang peranan di sini ya. Kalau nggak ada unsur penunjang itu nggak masalah. Misalnya itu 100% dari unsur utama gitu. Yang penting persentasenya udah sesuai dan untuk Bank Profnya karena naik pangkat nggak butuh Bank Prof lagi berarti udah bisa. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Cerita yang menyenangkan buat Ada lagi? Ada lagi dari sini kalau enggak mau dikasih kesempatan yang di Zoom. Iya Bu. Kesempatan saya mau membacakan dulu pertanyaan dari Pak Rudi tadi. Sebentar ya, saya akan membacakan dulu pertanyaan dari Pak Rudi di kolom chat. Pertanyaannya, misalnya seorang widyai suara, madya yang sudah orasi atau ujian tertutup, tapi belum turun SK jabatan widyai suara ahli utamanya, apakah nanti dalam pembuatan SKP tahun depan
angka kredit yang dibuat adalah angka kredit pemeliharaan karena sampai saat ini belum ada kepastian kapan turunnya SK jabatan Wijaiswara Utama. Itu Bu dari Pak Rudi Wijaiswara BDK Palembang. Silahkan Bu Rin. Bu Erni. Baik, saya coba untuk merespon. Jadi intinya untuk angka kredit ini ya Bapak Ibu ya, pada saat yang bersangkutan itu sudah memenuhi untuk naik jenjang atau pangkat setingkat lebih tinggi, itu ada kewajiban untuk mengajukan angka kredit pemeliharaan. Bagaimana yang tadi saya sampaikan ya, tergantung jenjangnya yaitu 10, 20, 30 tadi ya. Ini saya tidak tahu nih hubungannya apa ya sama dengan ujian tutup ini ya maksudnya ya. Iya kan ada yang sudah orasi, ada yang utup gitu. Jadi sudah memenuhi kalau, tetapi belum kalau untuk terkait turun SK. terkait istilahnya ya sudah orasi atau belum, ini lebih ke nanti kalau tidak pada saatnya bersangkutan Wijaiswara Utama ya. Misalnya yang bersangkutan kalau untuk sekarang memang keluarnya kan harus sidang tertutup dulu ya, yang dari Madia ya. Iya. Tapi ada misalnya yang bersangkutan itu sudah WI utama tapi istilahnya belum orasi, itu sebenarnya diajukan saja Pak angka kreditnya ya, tetap kita hitung tapi hasilnya tidak akan kita sampaikan gitu, tidak akan kita sampaikan karena otomatis ya karena yang bersangkutan belum orasi itu, dan karena tidak kita sampaikan otomatis dianggap yang bersangkutan tidak berkinerja ya karena untuk menghindari kadaluarsa kan kasihan juga karena belum orasi angka kreditnya itu tidak mengajukan pada saat sudah orasi, diajukannya sudah kadaluarsa. Sehingga untuk menghindari itu biasanya kita tetap sarankan yang bersangkutan tetap mengajukan saja, hasilnya itu akan diakumulasi pada saat yang bersangkutan sudah punya BA orasi. Terima kasih Bu Erni. Silakan ada yang mau bertanya lagi dari Zoom? Makassar, Pak Asep. Silakan Pak Asep dari BDK Makassar. Ya, terima kasih Bu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyambung pertanyaan yang pertama tadi, mungkin sepaham dengan saya. Ini kan Permenpan baru diberlakukan mungkin tahun depan Bu ya, atau ya. Nah, ada kegiatan tahun 2021 yang belum dikirim dupaknya. Ketika tahun depan kita kirim, pertanyaannya apakah angka kredit yang akan kita masukkan nanti di dupak ya untuk kegiatan 2021 itu masih menggunakan angka kredit lama atau kita menggunakan angka kredit yang baru di Permenpan itu Bu ya. Ini harus kita perjelas karena masih banyak ya antara kita di kegiatan 2021 ini belum terkirim kegiatannya. Mungkin itu yang saya tanyakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, bagaimana juga tadi di awal kita sampaikan bahwa sesuai dengan di SE tersebut ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk angka kredit, kode-kode putih kegiatan yang bisa diajukan itu adalah masih mengacu ke Perkala 26 2015 Pak Asep. Jadi termasuk angka kreditnya di situ juga masih mengacu ke situ. Misalnya saja bahan tayang, bahan ajal itu masih 0,06 gitu, bisa seperti itu dan lain-lainnya. Angka kreditnya masih tetap, angka kredit dan putih kegiatannya itu masih tetap sesuai dengan Perkala 26 2015. Gitu Bapak. Sekalipun yang perkalaan Permenpan baru sudah diberlakukan Bu, tapi kegiatan 2021 tetap menggunakan. Karena Oke. Permenpan yang baru ini intinya tadi Pak belum ada juknisnya kan ya Pak ya. Oh ya, oke. Juga untuk kode-kode kegiatannya itu kita masih mengacu ke perkalaan lama dan angka kreditnya juga masih mengacu ke situ. Cuman kebutuhan angka kredit per pangkat dan persenjangnya itu sudah pakai yang baru tadi Pak. 50, 100, 150 dan 200 tadi. Kemudian ini Bu,
kita kan nggak lagi ke litbang ya, ke badan litbang dan diklat TPI-nya. Nanti kita kemana ini? Apa ke pusdiklat? TPI kita ini ada di pusdiklat atau di sekjen, Bu? Makasih ya. Oh, Karena ada perubahan SOTK. perubahan SOTK. Tapi kan belum. Oh gitu. Masih ya. masih dilihat. Bu Rini bisa jawab, Bu Rini? Setahu saya sih kalau misalnya instansi itu kan TPI-nya satu ya. Apa mau dibuat beberapa TPI gitu? Bu Rini aja yang jawab. Oh ya. Silakan. Ya karena ini kan badan litbang sudah nggak ada nih, jadi dalam nanti pengusulan dupak alamatnya kita tuju kemana, ke Ya, ini pusdiklat mau atau ke dari Balitbangnya mau merespon terkait TPI. ya silakan. Pertanyaannya ini kan kita badan litbang mau nggak ada, jadi nanti TPI kita kemana gitu aja intinya. Kita masih status badan litbang dan diklat Pak. Jadi kalau balai ya tetap ke kita sekretariat TPI. Jadi nggak usah dipikirkan nanti SOTK-nya di mana atau bagaimana, selama ini belum keluar ya tetap di kita TPI-nya. Lagi pula kan kalau misalnya balai diklat atau kediklatan itu kan aman gitu ya. Yang justru kan penelitian, peneliti gitu. Kalau WI mah kediklatan mah udah aman, udah nggak usah dipikirkan nanti SOTK-nya seperti apa. Iya. Jadi tetap ya Bu Rini, sementara ini masih tetap ke TPI yang dikomandai Bu Rini. Itu aja Pak Asep, jelas? Oke, Pak. Baik, saya dari Manado. Halo. Oke, silakan Bunda Dewi dari Iya, BDK Manado. makasih Silakan. MAN cantik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rini Bu Rini apa Bu Sri? Bu Sri ya. Bu Erni, ini Bu Bu Erni dari Sri. LAN. Iya. Banyak, ada Erni, ada Sri ya. Bu Dewi Ya, dari Bu Manado. Erni dari LAN, ya. Silakan. Bu Erni, ini Mbak mau bertanya. Nanti itu kan tadi dibilang bahwa kita itu enggak untuk ke jenjang per jenjang enggak menggunakan pola lama. Kayak saya dari 4C mau 4D. Itu kan 850 ya. 850. Jadi tinggal 150. Iya. Saya tinggal itu 150. Kan 700, 850 ya. Jadi tinggal 150 ya yang saya ajukan. Ibu dari 4C maupun 4D ya Bu ya? 4D iya. 150 angka kredit. 150 berarti penunjangnya 10%, berarti 15 ya. Ya. 40 ya? Iya, 10% kan? Berarti dari 150 itu. Ada Bu, Ibu dari 4C mau ke 4D. 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 Jadi penunjangnya itu kan maksimal 20%. Jadi 30%. Oh, 20%, bukan 10%. Oh, 20 ya, iya 30. Baik. Kemudian yang kelebihannya itu kan saya udah 900 lebih atau berapa itu. Kendalanya saya itu kemarin di unsur utama bagian pengembangan profesi itu tinggal 1, udah 15 ya, jurnal saya 3 kali, sekarang mau saya ajukan. Sebelumnya saya itu mengajukan 2 kali karya tulis itu dalam bentuk makalah. Idealnya itu 1 makalah nilainya 2, tapi nggak dinilai sama sekali. Makanya kemarin saya berupaya tulis jurnal sudah selesai, tinggal nanti insya Allah Januari tak kirim dan mudah-mudahan itu kemudian langsung berproses. Nah yang saya tanyakan kemarin itu mohonlah bagaimana jika sekiranya ya ada yang tidak sesuai atau apa dikasih tahu. Ini yang kami rata-rata Wijaiswara enggak tahu di mana letak kesalahan, padahal hemat saya udah sesuai dengan apa yang ada di aturan atau di perkalan yang kemarin itu ya, tapi tidak ada 2 kali saya mengirim tidak direspon, tidak ada nilainya, padahal idealnya itu kalau 1 kali ya satu makalah itu 2, padahal 2 kali itu enggak ada dinilai, padahal saya butuh lagi 1. Saya enggak persoalan satunya itu, tapi apa yang menjadi sehingga ditolak itu tidak ada alasannya ya, sehingga kami itu bisa untuk perbaikan berikutnya. 1 itu 1. Kemudian yang kedua
mengenai aturan yang baru ini, kemarin itu saya dapat informasi dari kepegawaian, mohon pencerahan ya Mbak Erni, bahwa nanti dupak yang kita ajukan itu harus sesuai dengan SKP yang kita usulkan. Jadi mohon penguatan atau pencerahannya Mbak Erni, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Mungkin saya akan merespon yang tadi pertanyaan Ibu terkait kenapa ajuan tersebut ditolak dan tidak ada informasi gitu ya Bapak Ibu ya, Bu Dewi ya. Sepengetahuan saya, misalnya itu diajukan ke TPP, Ibu faksi otomatis harusnya sudah diajukan ke TPP nih ya. TPP Pada ya. saat kita sudah melalui proses sidang, kita yang kita sampaikan ke instansi itu adalah bisa berupa PAK, kemudian tabulasinya, dan ada BAP-nya Ibu. BAP itu berita acara pemeriksaan. Nah, di BAP ini biasanya kita jelaskan kenapa ajuan tersebut tidak dinilai. Ada keterangannya di situ Ibu. Sehingga maksud kami juga biar pada saat pengajuan periode-periode berikutnya itu bisa diperbaiki sesuai dengan versi kami tersebut, Bu. Selalu kami sampaikan BAP-nya tuh, ya. Kemudian terkait ini ya. Sampai sekarang nggak tahu ya. Dupak itu harus disesuaikan sama SKP ya Ibu ya. Memang ya sebagaimana yang di Permenpan 13 ya 2019 itu kan kedepannya itu nanti untuk angka kredit itu akan disinkronkan ya, diintegrasikan dengan SKP ya. Ya memang seyogianya sih untuk SKP ini juga akan istilahnya berdasar pada kegiatan-kegiatan KWI-an ya, angka kredit daripada Ibu. Tapi memang terkait SKP ini mungkin saya nggak terlalu bisa lebih menjelaskan ya, mungkin ini kewenangan di DKN Bu. Mohon maaf Bu. Mohon maaf ya untuk SKP. Ya begini Mbak Erni, biasanya itu yang di SKP itu kita kan udah yang 1 tahunan ya. Dalam penyelenggaraan diklat itu biasa kita ada revisi atau yang kita ajukan itu yang sesuai RKKL-nya itu biasa tidak sesuai ya, ini yang biasanya seperti itu. Nah kalau sudah harus sesuai dengan apa SKP yang kita ajukan itu artinya ya bagaimana jika ada perubahan-perubahan seperti itu. Itu yang juga satu, ini masukan ya Mbak Erni, masukan untuk ya mungkin ya pemangku kebijakan dalam hal ini yang untuk penilaian. Biasa kami seperti itu ya, ada di tengah jalan itu, di tengah perjalanannya diklat itu ada revisi, sedangkan kita sudah masukkan yang sesuai di SKP. Nah untuk itu dupak itu kita kan nanti sesudah mengajar apa sesuai dengan surat tugas ya. Tentu biasa tidak sesuai. Ini yang juga satu yang harus kita pikirkan bersama. Makasih Bu Erni. Terima kasih Bu Dewi untuk masukannya juga ya. Mungkin sebatas sharing saja ya terkait mungkin SKP saya kemarin itu ya memang di SKP tersebut kalau yang kemarin ya kalau misalnya ada perubahan lagi di BKN mungkin nanti juga menyesuaikan ya. Kita juga mencantumkan kegiatan-kegiatan yang memang terkait dengan JF kita. Kemudian kita juga mencantumkan juga di situ ya kegiatan-kegiatan yang memang istilahnya kayak ya penugasan dari pimpinan gitu Ibu. Tapi kayaknya mungkin lebih jelasnya nanti mungkin perlu koordinasi sama BKN juga ini. Iya, mungkin sosialisasi lagi ya tentang ini. Ya. Tapi intinya karena angka kredit itu nanti akan diintegrasikan sama SKP berarti memang di dalam SKP itu berarti nanti ada unsur-unsur kegiatan dalam KIWI kalau misalnya dari JFBI itu. Iya. Ini saya mau menambahkan mungkin bisa lebih memperjelas. Makasih Bu Erni. Makasih. Itu yang agak keras Mas. Tadi ya Bu, yang terkait alasan kenapa tidak dinilai terkait jurnal ya tadi kalau salah. Tadi memang benar Bu tadi. Jadi silakan dicek di BAP
biasanya memang di situ selalu ada penjelasan kalau tidak diberikan nilai. Biasanya kalau jurnal itu kita seringnya menilai utuh ya, karena relatif sedikit kelengkapannya. Selain tulisan jurnal itu sendiri juga cuma SPM gitu. Bu Wati. Kalau buku begitu ya. Bu Dewi, tolong Ya. di dulu. Ya. Iya, kalau buku baru agak lebih banyak kelengkapan itunya, dokumennya selain SPMK, tapi juga ada keterangan nasional atau bagian dari penerbit IKP seperti itu. Tapi kalaupun tidak dinilai dengan alasan nanti yang bisa dijadikan AP, nanti silakan untuk diajukan lagi ya, Bu. Asalkan belum 1 tahun 3 bulan, nanti di periode selanjutnya jadi makalahnya atau jurnal yang tadi tidak dinilai dengan itu diajukan lagi dengan melengkapi keterangan yang kurang sebagaimana keterangan di PAT. Demikian Bu Dewi. Sudah cukup, Bu Del? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan dari peserta Zoom? Atau sudah cukup? Ada sedikit Bu Emma. Silakan Bu Isti, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erna, terkait dengan penjelasannya Bu Erna. Erni ya, ini ada, Bu Erni. Ibu Erni, oh maaf Bu Erni. Terkait dengan SKP ini Bu, kan SKP kita yang tahun ini kan ada 2 pola ya per semester. Jadi pola lama dengan pola baru. Nah untuk tahun ini kami di WDI Suara kan terkait dengan jabatan fungsional kita kan ada 2 lembar ya Bu ya. Satu untuk SKP yang biasa untuk kepegawaian kita, kemudian yang satu untuk yang terkait dengan angka kredit yang dimaksud dengan sesuai dengan fungsional kita. Nah, untuk yang SKP kita yang tahun ini kan belum terus terang ya kami sama sekali belum menyusun untuk 2 format itu karena di Januari kan ada pengukurannya untuk tahun ini. Kemudian tahun depan kita juga akan menyusun SKP dengan pola yang baru untuk seterusnya. Nah, kaitannya dengan angka kredit yang dimaksud seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi, biasanya kalau kami di balai itu fluktuatif perolehan angka kredit yang dimaksud karena program-program kita itu kan disesuaikan dengan program kantor. Seperti halnya misalnya ada perubahan program yang ada di kantor terkait dengan revisi anggaran sehingga program-program kami itu pun akan berubah secara drastis. Seperti tahun ini misalnya, saya memberi pemisalan tahun ini. Tahun ini ada banyak program yang dihapus terkait dengan pemotongan anggaran yang ada di RKKL kita. Nah, sekiranya di tahun depan pun terjadi seperti itu, apakah itu tidak mengganggu perolehan angka kredit yang sudah kita susun di SKP, dan itu pasti akan terkait juga dengan perolehan kinerja kita, gitu Ibu Erni. Nah, kaitannya dengan angka kredit ini seyogyanya bagaimana kita LAN sebagai lembaga pembina widya suara dan BKN bisa duduk bersama terkait dengan perubahan-perubahan program yang dimaksud karena itu di luar kendali kita sebagai fungsional widya suara. Itu yang satu. Yang kedua barangkali Bu Erni terkait dengan Permenpan yang baru ini juga nanti kami minta share materinya juga untuk kami pelajari. Yang kedua terkait dengan perolehan angka kredit yang dimaksud itu misalnya dari 4 SK jabatan 4C WI Madya sudah ada Bu. Tapi kita mau nanti untuk ke 4D tapi belum ada jabatan SK pangkat dan golongan. Apakah pengusulan angka kredit selama belum turun SK pangkat golongan itu masih tercover, masih dinilai oleh tim penilai instansi. Seperti itu Bu pertanyaan saya. Makasih. Assalamualaikum. Bu Isti, yang belum turun tuh SK pangkat 4C. Ya. Iya, betul. Sudah turun SK jabatan 4C. Kan 4C, iya. Oke. Ya, makasih. Apakah itu saya mengusul kemarin Dupak, apakah itu nanti akan terhitung untuk dapatkan tambahan angka kredit yang dimaksud? Apakah masih sesuai dengan regulasi yang lama atau sudah ke regulasi yang baru ini?
Terima Oke, kasih. oke, terima kasih Bu Isti. Untuk materi Ya. sudah saya share ya, yang dari Bu Erni Oh sudah ya, saya share di grup makasih Bang. Dewi, di ini Makasih, Teh. juga di chat juga sudah. Silakan Bu Erni. Ya, makasih Teh. Ya. Terima kasih Bu Isti. Mungkin saya akan merespon yang kedua dulu ya Bu ya, terkait SK-nya belum turun gitu SK ya. pangkatnya belum SK turun. pangkatnya belum turun, sementara angka kreditnya sudah memenuhi gitu ya, Bapak Ibu ya. Iya. Jadi mungkin gini, istilahnya kalau misalnya kalau empasnya berarti sudah ke masih di TPI ya istilahnya Iya, ya. Sambil menunggu SK 4C itu turun, bisa untuk angka kreditnya diajukan dulu ke TPI dinilai. Nah, nanti pada saat SK 4C-nya udah turun, penilaian di TPP, angka kredit yang kemarin diajukan diakumulasikan saja nanti. Gitu. Disampaikan ke TPP untuk nanti diakumulasikan dengan ajuan yang diajukan ke TPP. Gitu. Jadi intinya, tapi tetap karena SK-nya belum turun, tetap harus di TPI dulu penilaiannya, nggak boleh langsung ke TPP. Cuma nanti TPI meneruskan perhitungan tadi ke TPP. Gitu, Ibu. Oh iya, ya, makasih. Terima kasih Bu Erna. Kalau yang SKP ini sekali lagi ya Bu ya. Jadi kalau misalnya itu ada kayak pemotongan-pemotongan anggaran, itu sebenarnya kan kasuistis ya intinya ya. Mungkin maksudnya gini ya, karena ada pemotongan anggaran sehingga mungkin pelaksanaan diklat lebih sedikit, sehingga kebutuhan ibu untuk mengajukan angka kredit jadinya lebih sedikit gitu ya Bu. Intinya seperti itu ya. Nah itu saya rasa kan kasuistis saja ya istilahnya ya, karena sekali lagi ya itu pentingnya formasi seperti itu Ibu ya. Jadi kita itu ada penerapan formasi intinya agar benar-benar kebutuhan BI dalam suatu jenjang itu istilahnya sesuai sehingga BI itu tidak akan kesulitan pada saat mau mengumpulkan angka kredit gitu. Begini Bu Erni, kasuistik dalam pemahaman biasanya itu terjadi di banyak balai Bu. Jadi mungkin sifatnya ya kalau bilang kasus ya kasus juga sih, tapi sebenarnya juga bisa terjadi di pandemi ini ya Bu ya. Jadi anggarannya dipangkas untuk iya Bu, karena nasional ini ceritanya. Sama Bu Dilan juga kayak gitu. Ya moga-moga pandeminya segera berakhir sehingga anggaran nggak dipangkas-pangkas lagi ya Bu ya. Oh iya. Gitu. Oh sama ya Bu ya. Terima kasih. Oke. Makasih Bu atas. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Boleh Bu, sedikit lagi Bu. Oh iya, sebentar. Ada tambahan dulu dari Bu Rini ya. Mau didengarkan. Di chat itu kan juga ada pertanyaan. Ya. Kalau saya nggak punya SK 4C, SK pangkat itu, karena saya udah punya jabatan 4C, saya penilaiannya mana di TPI tetap, dan itu udah berjalan dari lama sebenarnya ya. Sudah sangat lama. Nggak update aja nih, kali-kali ditanyakan. Kedua, kita intinya nggak bakal merugikan WI-nya, jadi tetap kita masuk dalam tabulasi, dan tabulasi itu juga disampaikan kan tabulasi terakhir itu kan untuk TPP, itu untuk yang pajak. Yang kedua itu tadi yang untuk kaitannya SKP dengan angka kredit ya Bu ya, yang dia karena asuransi untuk pakai itu sebenarnya. Kalau yang saya tahu ya, sebagai pengelola gitu ya, WI itu dalam 1 tahun itu bisa berkali-kali, bahkan 4 periode. Ada yang rajin banget, setiap tahun tuh ada 4 kali, itu 4 kali-kalinya dia ngajuin. Ada juga yang 6 tahun sekali dia baru ngajuin gitu kan. Saya ketemu tuh kemarin 6 tahun sekali. Tapi sebenarnya intinya, walaupun itu pusing atau pemangkasan kayak gitu, intinya angka minimumnya kan sebenarnya sudah terpenuhi ya Bu ya. Misalnya kayak pertama muda madya itu 12,5, 25, 37,5, terus sama 50 kan sebenarnya itu sudah terpenuhi. Soalnya kalau misalnya saya lihat nih ya, di setiap pengajuan itu bisa lebih dari 50, 100 yang kayak gitu, bahkan dalam 1 periode dia bisa naik jabatan dulu sampai kayak begitu ya. Kayak BDK Semarang, Makassar juga ini kayaknya di Makassar juga yang 1 periode langsung naik. Jadi intinya di angka minimumnya aja, jangan 25 pasti nyampe deh 25. Iya.
Karena dalam 4 periode itu orang udah 1 tahun tuh udah pada bisa naik jabatan, berarti kan sekitar 100-an tuh dia 100-150 tuh dia udah nyampe gitu. Ke situ aja dulu, walaupun nanti SKP memang ada pokoknya 2 kali SKP ya. Iya. Sampai Tahun ini. Juni atau Juli gitu ya, terus nanti ada PP 30 kan terakhirnya gitu. SKD. Yang penting angka minimumnya aja gitu. Terima kasih. Oke, jelas ya Bu Isti. Jadi ya, jelas. Minimum aja dipenuhi. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tambahan Bu ya, sedikit boleh. Oke, masih Pak Asep, silakan Pak Asep. Iya Bu. Ya terima kasih ya untuk kedua kalinya. Ini untuk sehubungan dengan SKP Bu ya. SKP itu kan disusun untuk kegiatan 1 tahun Bu ya. Kegiatan 1 tahun, angka kredit perolehan dalam SKP itu adalah 1 tahun. Sementara untuk penilaian angka kredit, kita kan 4 kali pengusulan dalam 1 tahun itu, ya kan? Jadi mungkin nanti sebelum ini diberlakukan, bahwa penetapan integrasi SKP ke dalam Dupak itu, ngitungnya bukan dalam 1 tahun, Bu, tapi dalam satu periode akumulasi angka kreditnya itu, karena belum tentu angka yang di SKP itu dalam 1 tahun itu diusulkan semua untuk menjadi angka kredit. Nah, ketika ini terjadi kan pasti ada diskrepansi, Bu. Boleh jadi angka Dupak lebih tinggi daripada SKP atau sebaliknya angka di SKP lebih tinggi daripada di Dupak. Kalau itu hitungannya 1 tahun. Ya. Tapi perhitungannya ini adalah satu kali periode jenjang jabatan, berarti bukan 1 tahun, ya kan? Kan boleh jadi Bu, kalau misalnya tahun ini saya mengusulkan angka kreditnya belum cukup nih, kan bisa diulang tahun depan kembali kita untuk penambahan 2 tahun mungkin belum cukup, ada juga yang 3 tahun. Nah kalau standarisasinya SKP, nah kalau misalnya SKP itu kita hitung di situ 50 dalam 1 tahun, berarti 3 kali itu 150 kan? Nah itu kan nggak rasional dengan apa yang diusulkan dengan yang ada di Dupak, karena belum tentu apa yang ditulis di SKP itu juga yang diusulkan menjadi Dupak. Ya, karena seperti itu Bu. Mungkin ini perlu penegasan nantinya bahwa perhitungan integrasi SKP itu bukan dalam waktu 1 tahun, tetapi dalam waktu 1 periode kenaikan jenjang atau kecukupan angka akumulasi. Ya, saya khawatirnya ketika angka di SKP lebih tinggi daripada di Dupak, lalu itu dianggap tidak memenuhi syarat untuk itu. Nah, jadi tetap hanya pembanding saja SKP menurut saya. Atau mungkin ada penjelasan lain tentang ini. Asumsi saya seperti itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya memang ya Bapak ya, saat ini memang untuk SKP itu kan setahun sekali gitu lah ya. Memang ada kemungkinan seperti itu juga seperti yang tadi Bapak sampaikan ya. Cuman sekali lagi mungkin kita nanti menunggu kejelasan ya kebijakan dari mungkin Kemenpan kali ya Mas ya, kali ya. Dari Kemenpan RB terkait apa ya. Saya yakin mereka juga pasti sudah mempertimbangkan seperti itu ya, kasus-kasus seperti itu juga ya. Mungkin kita sama-sama menunggu aja nanti kebijakan dari Kemenpan dan BKN-nya seperti apa ya untuk integrasi dari angka kredit ke SKP ini Pak Asep. Oke Bu Rini, ada penjelasan? Silakan Bu, penjelasan di berikutnya oleh Bu Rini ya. Nanti ada lagi yang Pak Firdaus yang menghandle kinerja seperti ini. Yang saya mau tekankan dari sini yang materinya Bu Eni itu, saya mau tanya apakah angka kredit maksimal dan minimal itu diberlakukan kurang keluar suaranya per Januari 2022 Bu, karena kan ini yang maksudnya Dupaknya WI Kemenang itu ya, trennya itu mereka tuh dalam setahun itu bisa sampai 100 ya, bisa sampai 100, bahkan setiap periode bisa sampai 100, pokoknya intinya berlebih dari angka minimum. Misalnya kalau tadi Madia itu 3.500 gitu ya, minimumnya kan berarti maksimumnya 50.
Nah, mereka bisa lebih dari itu. Nah, dengan adanya Permen 442 ini, apakah mereka hanya diperbolehkan, misalnya Madia itu maksimal 50, sehingga nantinya kan berpengaruh kepada kenaikan jabatan kan Bu. Jadi karena ada angka minimum dan angka maksimal, maka kan kayak misalnya saya nih contohnya JF, saya paling cepat tuh 3 tahun naik jabatan dengan adanya angka minimum sama angka maksimal. Sedangkan dulu sebelum Permen 413 2019 ini kan kita kata Permen 413 2019 ya kita bisa aja masukin sampai berapa gitu. Pokoknya dalam 1 tahun kita pengen naik jabatan ya bisa gitu. Nah, makanya kalau ini dengan diberlakukannya ini, apakah WI ini ya udah dibatasi cuma sampai angka maksimalnya aja sehingga dia baru bisa naik jabatan 3 tahun. Karena tadi saya dengar Kasakusuk, oh kalau cuma 100 mah kita mah 2 tahun bisa lah. Iya bisa, tapi apakah nanti ini pemberlakuan maksimum ini? Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, jadi gini Bu ya, jadi sebenarnya kalau untuk angka minimal itu sudah diberlakukan juga ya di peraturan lama itu sudah diberlakukan. Jadi minimal D itu 1 tahun harus mengumpulkan nilai-nilai seperti itu ya. Untuk angka maksimal itu juga harus diterapkan ya terutama untuk periode Januari 2022 ini. Jadi intinya tadi Pak istilahnya maksimal itu ya 150% gitulah dari kebutuhan angka kredit yang dibutuhkan untuk WI tersebut naik pangkat atau naik jenjang gitu. Asal intinya kalau misalnya masih dalam satu jenjang masih bisa satu jenjang masih bisa diakomodir 150%. Untuk kalau udah pindah jenjang yang berarti kembali ke 0 dan itu sudah diterapkan udah pakai yang kita udah mengadop ke Permenpan yang baru. Jadi untuk acuannya nggak bisa langsung satu rumpun. Berarti kan Januari 2022 dalam konfirmasi aja tabulasi itu kan berubah kan? Ya, maka bakal di-adjust lagi ya. Terus berlakunya angka maksimal juga sudah berlaku di Januari 2022. Terus berlakunya tadi yang kayak Bu Niar itu yang apa ATI-nya kan pengembangan profesinya juga udah berlaku. Iya, ya, berlaku. 6 sama 12 ya. 6 sama 12. Ya. Jadi Bunda Madia Utama ya. udah berlaku. Ya. Berarti 3 itu yang berlaku ya. Ya. Berarti kita nanti sebagai pengelola TPI ya melihat dulu tabulasinya TPP lah. Iya. Karena kan kita yang periode untuk Januari 2022 kita udah masuk ke udah 9 udah masuk, tinggal nanti mungkin penilaian dari TPP seperti apa. Ya, iya. Itu Bu, jadi ada kemungkinan yang kemarin masih kurang bamprok karena dengan pemberlakuan yang baru ini sudah memenuhi seperti tadi kasusnya Bu Niar karena yang dibutuhkan cuma 12 sedangkan Ibu udah 15 ya tadi. Seperti itu. Dengan catatan yang lain-lain sudah memenuhi ya Bu ya. Proporsi 20%, 80% atau mungkin 100% dari utama itu sudah. Dengan catatan yang lain sudah memenuhi. Jadi Bu, itu tadi yang kayak misalnya dari kembali 40 itu berarti untuk naik ke jenjang berikutnya dia membutuhkan 3 tahun itu ya yang paling cepat ya untuk naik jabatan. Perhitungannya rata-rata sekitar itu. Ya oke. Ya. Enggak shock bukan kan gitu ya. Oh saya 1 tahun udah bisa, nanti 2 tahun saya pangkat. Udah aja. Dan ketentuan di Permenpan kan sekarang untuk pangkat 3 tahun kan, maksudnya apa istilahnya minimal 3 tahun udah Permenpan ya. Dan ditambah lagi dengan pemberlakuan maksimal minimal ini, jadi memungkinkan memang itu bisa dicapai kurang lebih ya sekitar 3 tahun. Jadi itu sama aja kayak misalnya tadi kan kalau orang 4C dia udah punya jabatan 4C tinggal nunggu pangkat pangkat 4C itu aman lah ya. Tapi kalau orang yang misalnya dia sebenarnya jabatannya 4C pangkatnya misalnya masih 4A, itu dia masih lama ya. Masih lama juga ya. Ini ya naik 3 tahun gitu ya. Iya. Enggak karena itu Kementerian Agama banyak yang kayak gitu. Banyak yang gitu Bu. Jenjangnya lebih cepat ya, karena
jenjangnya cukup 1 tahun ya. Iya. Jadi ini dulu pelesat dulu aja Iya. Iya. pangkatnya masih. Ya, maksudnya biar WI-nya paham gitu kan bahwa nanti bakal ada seperti ini loh, ini perencanaan karirnya seperti apa, nanti dia mau menuju WI utama seperti apa gitu. Iya. Oh, ada lagi Bu, tadi yang WI utama itu yang Pak Budi ya kan juga berlaku untuk yang kayak Bu Emma juga yang orasi, yang pada udah orasi ya. Itu kan mereka sudah orasi dan sudah ada juga yang tutup. Nah itu tadi angkanya itu berarti angka maintenance saja gitu ya Bu ya? Maintenance. Iya, iya. Angka maintenance Jadi saja. kalau misalnya pada saat kemarin sudah proses sidang tertutup, kan kita memakai aturan lama ya 8,5 ya. Ya itu berarti intinya ya tinggal ya maintenance saja. Kan tinggal nunggu SK utamanya gitu kan. Nah pada saat SK utamanya kan berarti nanti 0 lagi kan. Ya. Maintenance ya. Berarti kan misalnya gini Bu Erni, saya kan SK jabatan 4D-nya belum turun. 4D-nya belum turun. Saya sudah orasi, tapi sedang proses SK jabatan. Nah, sementara angka kredit untuk ke 4E ini di penilaian April 2021 kemarin, saya sudah terpenuhi untuk ke 4E dengan satu buku dan 1 jurnal. Sudah terpenuhi, hanya PAK-nya belum turun karena SK jabatan SK pangkat 4D-nya belum turun. Dan kasusnya jadi seperti apa? Kan tadi kata Mbak Erni kalau itu kan nanti dikembalikan lagi begitu. Jadi SK 4D saya belum turun, tetapi angka kredit ke 4E saya sudah terpenuhi di 2021 April kemarin. Begitu. Nah, di keterangan tabulasi dari TPP itu belum bisa dibuatkan PAK-nya karena belum ada SK 4D. Begitu Bu Erni. Ya. Jadi gini Bu, kalau dengan ketentuan baru, ya meskipun Ibu sudah angka kreditnya sudah memenuhi ke 4E ya, dan sudah mencukupi. Karena itu pindah jenjang, berarti kembali ke 0. Kan nggak jenjang bukan di 4D 4E kan sama jenjangnya Widya Suara Utama. Saya kan Ibu tapi belum punya 4D-nya ya? Iya, 4D-nya belum ada. 4D-nya belum ada masalahnya. Iya, masalahnya 4D-nya belum ada. Soalnya kasusnya kayak Bu Asih gitu ya. Bu Asih itu kemarin dengan saya dengan Bu Ai itu kan bareng-bareng tuh orasi. Kemudian setelah orasi itu kan kita memperbaharui PAK karena PAK-nya sudah kadaluarsa. Nah, Bu Asih, Bu Ai dan saya juga sudah punya untuk ke-4E itu di pengembangan profesi itu 10. Ketika diperbaharui PAK maka dienolkan kembali. Nah, kebetulan kalau saya karena mengajukan buku dan jurnal sehingga terpenuhilah 4E-nya gitu. Nah, Bu Asih dan Bu Ai sedang proses juga sekarang akan memenuhi ke-4E. Karena kemarin dienolkan setelah perbaharuan PAK. Nah, dengan aturan baru seperti ini, apakah kan kemarin saya sudah terpenuhi nih ke 4E itu dengan 1 buku dan 1 jurnal. Nah, apakah juga nanti saya harus ya udah nanti tunggu saja setelah 4D turun baru saya ajukan lagi karena itu dienolkan kembali. Ini bukan jenjang ya, Bu. Karena jenjangnya sudah lolos, sudah 4D di WI utama ya. Ini sesama WI utama 4D ke 4E. Terima kasih. Tapi SK-nya 4D belum ada. Belum ada. Ya, itu permasalahannya di situ. SK 4D-nya belum ada. Jadi gini, kalau saran saya, seharusnya kemarin itu jangan diajukan dulu ya, Ibu. Karena kadaluarsa Bu kalau nggak diajukan. Ya, itu ada peraturan. Nah, itu kan kadaluarsa Bu kan. karena pasti kadaluarsa Bu Rini. Iya. Kan sudah ini aja dari kan kita orasi Desember 2020 Bu Erni. Ini sekarang udah Desember lagi 2021 juga belum turun. Sementara taruhlah buku saya itu di November 2020. Jadi udah pasti kadaluarsa kalau menunggu SK. Gitu. Ya itu Bu. Mungkin kalau misalnya kemarin sudah ada pada saat 2020 sudah diberlakukan, sudah ada sosialisasi yang permentan baru, saya sarankan jangan diajukan dulu gitu. Cuman ya ini kan kuncinya karena SK-nya belum ada. Iya betul. Iya. Ya, Oke. Jadi bukunya dicetak ya Bu Emma. Ketentuannya karena ketentuannya kalau udah Bukunya dicetak baru. kali kenal Ibu. Oke, siap. Terima kasih, jelas Mbak Erni.
Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Di Zoom Ada di apakah room ada chat. pertanyaan? Sudah cukup? Di room chat TMA, di chat. Oke, di room chat ya. Halo. Kayaknya tadi di room chat sudah Bu Rini ya, sudah ada pertanyaan yang belum terjawab nggak di room chat ya? Bu Emma. Ya, Ya, Bu Derma mau bertanya atau? bertanya dikit. Oke, silakan Bu Derma dari BDK Dermawati, Bu Derma dari BDK Jakarta. Silakan Bu Derma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau saya sih alhamdulillah sudah 4E ya. Cuma untuk kewajiban yang maintenance itu kan per tahun ya. Nah, itu ada sanksinya nggak kalau WI utamanya tidak mengajukan maintenance? Tentang maintenance. Ya Ibu ya, jadi untuk maintenance ini memang kalau gini, di ketentuannya kan sudah jelas ya di permentannya ya bahwa WI itu punya kewajiban paling nggak minimal 1 kali mengajukan angka kredit, karena itu sebagai bentuk kinerja daripada WI tersebut ya Ibu ya. Jadi misalnya Ibu tidak meskipun sudah 4E terus tidak mengajukan angka kredit, secara kasarnya ya Bu ya, kasarnya berarti kan Ibu tidak berkinerja gitu ya kasarnya ya Bu ya. Nah, sebenarnya ini adalah kewenangan dari apa ya, pembina kepegawaian di masing-masing instansi ya. Itu kan mungkin dikaitkan sama ya disiplin pegawai, kewajiban pegawai itu kan karena udah digaji ya berarti harus ada kinerja gitu ya. Karena kinerja WI itu tercermin dari angka kredit, otomatis ya paling enggak Ibu ada maintenance terkait itu. Intinya ini adalah lebih ke kewenangan dari pembina kepegawaian untuk mengingatkan JF-JF yang mungkin tidak mengumpulkan angka kredit sebagai bentuk kinerjanya. Ini satu lagi nih tanya nih masalah formasi WI utama, Bu. Formasi ya. utama. Karena kan ada ketentuannya bahwa setiap satker itu ya itu hanya boleh 15% gitu ya. Jadi kalau ada 20 WI di satu balai maka hanya boleh 3 WI utama gitu ya. Nah, apakah ini memang regulasi yang memang sudah terupdate gitu loh ya? Dan saya kemarin dengar juga ada data yang harus disampaikan ke LAN terkait dengan kinerja masing-masing WI di setiap balai diklat ya. Berapa JP WI utama dapat per tahun, kemudian WI media per tahun, WI muda per tahun. Nah, pembagian jumlah jam mengajar ini apakah ditentukan bedanya antara WI utama, media dan muda gitu ya, dan materi-materinya gitu. Karena saya pernah dengar info juga bahwa katanya WI utama itu khusus di Pusdiklat gitu loh. Sedangkan kita di Kemenak ini kan WI utama sudah tersebar di seluruh BDK gitu loh. Nah, itu yang saya ingin tahu ketegasan WI utama itu di BDK itu apakah kinerjanya sama dengan WI muda dan WI media atau nilai lebihnya di mana gitu loh, sehingga ya kita Widya Suara karena kita itu adalah LAN ya, jadi kita mengimplementasikannya untuk tugas di instansi masing-masing jelas gitu loh. Jadi ya sesuai dengan tupoksi masing-masing sebagai WI utama, WI muda atau WI media, dan mungkin yang lain kalau memang formasi dari WI utama itu bisa
diloskan gitu loh, sehingga kita semua semangat untuk jadi WI utama semua. Jadi tidak dibatasi hanya 15%. Kan sebetulnya tambah banyak WI utama di suatu instansi itu kan tambah bagus gitu loh. Ya, jadi semua juga jadi pada semangat gitu ya. Itu harapan saya gitu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Terima Derma. kasih Bu Dermawati. Coba saya akan respon ya, Bu ya. Jadi gini Bu, sekali lagi ya terkait formasi ini memang istilahnya ada perhitungannya ya Ibu ya. Ada perhitungannya. Untuk saat ini kita mengacu ke Perkalan 8/2008. Ya mungkin nanti Ibu kalau mau lebih jelas melihatnya bisa dicek di situ bahwa untuk formasi ini memang istilahnya kita lihat dari kebutuhan BI, dilihat dari jumlah pelatihannya, kemudian jenis pelatihannya. Jadi itu yang menentukan nanti berapa jumlah formasi BI utama yang harus ada, berapa jumlah madjanya, berapa jumlah pertamanya dan lain-lainnya. Karena gini Bu, kalau misalnya istilahnya Ibu tadi supaya semua diloskan ya untuk sebagai BI utama, kan gini Bu ya, namanya struktural aja juga terbatas ya, itu juga berlaku juga di JFBI ya. Jadi ya mungkin semakin tinggi itu kan mungkin kompetensinya semakin tinggi ya Bu ya. Dan untuk apa istilahnya, kalau misalnya semuanya diloskan, semuanya itu nanti juga akan berimplikasi juga pada mungkin proses dalam yang bersangkutan dalam pemenuhan angka kredit juga. Nanti kalau terlalu banyak BI, sementara jumlah pelatihannya, jumlah jenis pelatihannya terbatas, kan untuk ke depan itu kan ada klasifikasi Bu, ada klasifikasi apa istilahnya tupoksi BI ya. Jadi kalau sekarang mungkin BI utama bisa mengajar semua jenjang ya Ibu ya, semua jenjang dari level laksar sampai dengan PKN 1 gitu ya istilahnya ya, semua bisa mengajar level jenjang lah. Dengan Permenpan baru itu kan ada klasifikasi. Pelatihan-pelatihan khusus itu ya hanya bisa diampu oleh BI dengan jenjang yang khusus juga ya Ibu ya. Jadi kan misal utama itu kan istilahnya ya paling bisa mengajarnya yang PKN 2 gitu misalnya. Kalau PKN 1 kan otomatis jelas semua ya. Untuk PKN 2 ada kemungkinan di instansi mengadakan ya, bisa itu. Kemudian paling yang bisa diakomodir itu satu level di bawah, satu level di atas. Kalau BI utama berarti bisa mengampu satu level di bawahnya, berarti pelatihan administrator ya, misalnya seperti itu. Ini nanti juga akan berimplikasi ke angka kredit. Tapi kalau untuk sekarang ketentuannya itu belum diterapkan ya Bu ya. Kita masih ketentuan lama sehingga BI utama mengajar apapun masih bisa bisa diklaim untuk angka kredit. Tapi kedepannya pada saat nanti juknisnya itu, juknis angka kredit peraturan turunnya itu sudah ada, itu nanti akan diberlakukan. Kalau BI Madya dia juga istilahnya hanya PKA atau satu level di atas PKP sama satu level satu level di bawah PK pengawas, kemudian mengajar di atas satu level di atasnya juga bisa, tapi angka kreditnya nanti akan cuma diambil 80% kalau ke atas ya, kalau ke bawah masih istilahnya 100%. Jadi intinya nanti ke depan itu akan ada pembatasan bagi BI untuk mengajar ya sesuai dengan memang jenjangnya ya. Kalau untuk pelatihan teknis memang mungkin dari Kementerian Teknis yang lebih tahu ya, apakah ini bisa diampu utama atau madya dan lain-lain itu saya rasa dari Kementerian Teknis sendiri yang tahu. Tapi kalau untuk pelatihan yang umum yang bilan, ya itu tadi Ibu ya ada klasifikasinya, BI utama itu harus mengajar apa aja gitu ya. Jadi ke depan BI utama nggak bisa ngajar lansar Bu. Itu ya intinya itu, karena paling minimal kan satu level di atas, satu level di bawah gitu. Jadi mungkin istilahnya sekali lagi untuk formasi ini sebagai salah satu usaha juga untuk agar tidak terlalu berlebih
untuk CF di suatu instansi ya, sehingga pada saat pemenuhan angka kreditnya itu tidak kerepotan ya, seperti itu. Berarti gini, ya Ibu, berarti saya bisa menganalisis begini ya, ketika WI yang sudah ada Pak 4D-nya tidak bisa keluar SK jabatan, berarti dia bisa naik pangkat 4D golongannya kan. Kalau kenaikan pangkat itu ada dua, ada kenaikan jabatan, ada kenaikan pangkat gitu ya. Jadi untuk jabatan ini kan tergantung formasinya itu tadi. Tapi kalau untuk kenaikan pangkat kan tidak tergantung formasi. Orang boleh naik pangkat 2 tahun gitu ya. Jadi ketika misalnya statusnya tadi Bu Emma, dia tidak bisa naik jabatan, tapi dia tentu bisa naik pangkat. Jadi dia bisa, mungkin dia bisa ngusulin naik pangkat 4D dan bisa sampai ke 4E, tapi jabatannya tetap masih madya, karena dia masih 4C begitu loh. Itu pikiran saya begitu ya. Dan saya juga mikir ya, kalau untuk saya ingat untuk WI utama itu adalah materinya yang kompleksitasnya sesuai dengan WI utama gitu loh. Nah kalau tadi Ibu kan nyontohinnya itu kan ada di administrasi ya. Tapi di sini kan banyak yang widya suara teknis itu ya. Kita pelatihan kita itu untuk sekarang tidak berdasarkan jenjang gitu loh, hanya berdasarkan substantif. Kemudian penentuan jabatan ya, misalnya kalau di Pusdiklat itu yang mau jadi calon kepala, yang mau jadi calon kepala laboratorium dan lain-lain itu di Pusdiklat gitu loh ya. Sedangkan di Balai Diklat tidak boleh mengadakan itu gitu loh, kecuali kalau memang didelegasikan gitu loh. Nah kalau kenyataannya kita widya suara yang utama hanya boleh melatih yang istilahnya kalau dijenjangkan itu kan ada guru pertama, muda, madya, dan utama. Berarti untuk WI utama itu hanya boleh melatih guru-guru yang udah di tingkat utama atau minimalnya guru yang golongannya udah di madya gitu ya. Nah, untuk di Balai Diklat atau di Pusdiklat itu tidak berbasis tingkatan itu, tapi berbasis jenis-jenis pelatihan yang memang dibutuhkan berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan ya, yang mana mereka melatih berdasarkan wilayah kerja begitu loh. Nah, sedangkan di Pusdiklat yang melatih penentuan jabatan itu di sana juga ada WI muda, ada WI madya, dan mereka mengajar itu gitu loh. Nah, jadi memang kita agak bingung juga untuk WI utama yang ada di balai-balai diklat gitu dengan peraturan ini gitu loh. Mungkin ya suatu saat nanti tidak akan ada lagi semangat WI untuk ngurusin naik pangkat karena tuh mentok di 4C gitu loh. Saya coba merespon ya Ibu ya. Iya. Ya. Jadi saya respon yang kedua dulu ya Bu ya, terkait ya, Bu. Saya mewakili semua ini ya. Tidak istilahnya tidak mengklasifikasikan berdasarkan diajar oleh jenjang apa gitu ya. Jadi gini Bu, saya baru saja tadi mendapat informasi dari Bu Rini juga ya. Ini kan Kemenak lagi proses pengajuan formasi ya ke LAN ya. Jadi memang untuk karena LAN sendiri itu untuk pelatihan teknis itu kita tidak tahu secara persis itu di sana itu diajar lebih cocok diajar utama atau madya. Jadi di formatnya itu dari instansi supaya menyampaikan ke LAN. Oh misalnya untuk pelatihan A itu cocok diajar oleh BI utama, pelatihan B cocok diajar oleh BI madya misalnya seperti itu. Harus ada ketentuannya seperti itu sehingga nanti dalam proses penghitungannya di LAN itu kita bisa menentukan berapa kebutuhan formasi untuk utama, berapa kebutuhan formasi untuk jenjang-jenjang yang lain Bu, seperti itu.
Jadi tetap ya, kalau LAN kan kita tahunya yang pelatihan-pelatihan yang secara umum ya, yang PKN, PKA gitu seperti itu. Jadi kalau untuk pelatihan teknis pada saat mengajukan formasi ke LAN harus detail disampaikan. Untuk pelatihan teknis ini tuh cocoknya diampu oleh utama lain-lain. Itu dari lisensi menyampaikan ke LAN. Iya. Jadi begitu Ibu ya. Jadi kita nih sebagian besar di Kemenak ini dah taruh misalnya kita WI Kemenak itu ada sekitar 300 orang gitu ya. Itu mungkin sekitar 250 orang itu adalah WI teknis gitu loh. Jadi mungkin perlu pihak LAN mungkin perlu juga lebih mendalami apa saja pelatihan-pelatihan yang ada di teknis gitu loh, sehingga regulasinya itu bisa mempertimbangkan formasi atau hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan-pelatihan di teknis gitu loh. Sehingga kita Widya Suara yang teknis ini nggak kebingungan juga, karena mungkin contoh-contoh yang Ibu sebutkan tadi itu lebih ke administrasi gitu, padahal untuk WI administrasi ya mungkin kalau dibandingkan dengan WI teknis itu jumlahnya mungkin sekitar ya 1/4 lah ya, paling banyak ya. Jadi mungkin kita ingin tahu ya itu mana yang slot-slot yang pelatihan yang mungkin nanti itu khusus untuk WI utama, yang karena saya dengar banyak WI utama yang sekarang lagi ngantri untuk nunggu formasi ya seperti Bu Emat tadi kan, sehingga angka kreditnya udah banyak yang masuk, SK jabatannya belum bisa dibuat gitu loh. Iya, saya dulu itu formasi saya yang ke-32 Ibu ya. Saya WI utamanya itu 2017 itu 32 ya. Dan waktu itu kebutuhannya saya kalau nggak salah cuma sekitar 37 gitulah di SK yang pertek persetujuan teknis saya gitu loh ya. Nah, apalagi ini kan udah 4 tahun ke belakang ya. Makanya ya saya kasihan juga sama teman-teman gitu loh. Kalau saya pikir sebetulnya semakin jadi WI utama semua justru pelatihan akan semakin berbobot gitu loh. Toh kan bisa jadi misalnya sekarang ya kalau di luar negeri saya dengar juga kan justru yang ngajar SD apa ngajar itu justru profesor-profesor lebih dianjurkan gitu loh, sehingga ya pelatihan kita lebih berkualitas gitu ya. Makasih Bu, itu saran ya. Ya, terima kasih Bu untuk sarannya. Yaitu tadi Bu, sekali lagi Bu, jadi dalam perhitungan formasi kita terutama untuk pelatihan-pelatihan yang teknis ya, kita memang membutuhkan data dari instansi yang terkait pelatihan tersebut ya, itu apakah untuk yang pelatihan-pelatihan yang memang untuk WI utama atau jenjang di bawahnya untuk pengampunya ya, seperti itu ya. Kalau untuk yang yang secara kalau data lengkap Bu, dari Pusdiklat kurikulum kita kan yang buat Pusdiklat dan itu data lengkap semua Bu. Mungkin di situ bisa dipisahkan mana yang nanti jadi bagian WI utama atau mana yang untuk BDK gitu, sehingga ada ketentuan yang jelas gitu. Ya Ibu ya, berarti kita nanti berdasar dari data itu Bu untuk perhitungan berapa kebutuhan WI utama dan jenjang-jenjang yang lain ya, yang lain. Kemudian saya juga mau merespon ya terkait tadi pertanyaan pertamanya saya belum respon tadi ya Bu ya. Karena ketidakadaan formasi sehingga seorang WI itu tidak bisa naik jenjang itu ya maksudnya tadi Bu ya. Tapi karena angka kredit sudah memenuhi, apakah bisa naik pangkat gitu ya Ibu ya? Awalnya saya juga berpikiran sama ya seperti Ibu. Awalnya saya berpikiran sama. Karena waktu itu saya berpikiran ya jenjang minimal kan setahun sekali bisa naik. Kalau pangkat misalnya dia udah 2 tahun udah memenuhi bisa naik gitu ya. Tapi setelah saya koordinasi, setelah saya konsultasi dengan BKN, karena untuk kenaikan ini kan kewenangan lebih ke BKN ya Bu ya. Ternyata tidak bisa Ibu, ternyata tidak bisa. Jadi BKN pada saat dia mau memproses kenaikan pangkat, akan ditanyain dulu jenjangnya. Jadi kalau misalnya memang jenjangnya belum
belum naik, belum ke istilahnya kalau tadi kasusnya itu belum ada jenjang untuk ke utama, berarti pangkatnya nggak akan bisa naik. Itu orang BKN sendiri yang waktu itu saya konsultasi Bu, kebetulan lewat via telepon ya, jadi nggak ada arsip untuk itunya ya, WA-nya ya, tapi secara lisan saya telepon kalau misalnya pada saat di sana itu memproses akan ditanyakan dulu jenjangnya udah belum gitu, kalau belum nggak akan bisa naik pangkat seperti itu. Oke, jabatan dulu berarti yang diproseskan ya. Jadi ketika jabatan enggak ya otomatis pangkat juga enggak. Iya, mengikuti. Iya. Silakan, masih ada. Silakan Pak, Mas Galih. Ya, sebentar. Mungkin saya menambahkan terkait tadi leveling yang WI sesuai dengan stratanya dengan pelatihannya. Karena sudah given ya di peraturan baru harus ada leveling, jadi memang pada akhirnya sebenarnya WI tidak dilarang untuk memberikan pelatihan yang lebih di bawah levelnya 2 begitu, misalnya turun 2, tapi memang nanti konsekuensinya tidak bisa diakui yang negatifnya, tapi tidak ada larangan sebenarnya dalam prakteknya, walaupun mungkin nanti insentifnya cuma dalam bentuk pembayaran ya kalau sudah melebihi jam minimal begitu. Dan juga untuk memanfaatkan situasi yang belum ada juknis ini, memang mungkin sebaiknya dimanfaatkan saja untuk periode berikutnya, mungkin bisa WI utama menyampaikan sebanyak-banyaknya begitu, termasuk laksar gitu, karena masih diakui sepanjang belum ada juknisnya. Seperti kemarin yang di periode Januari ini kan kita ada banyak sekali itu 350 lebih, bahkan itu mungkin terbanyak itu sepanjang sejarah. Jadi itu banyak masih yang WI utama yang mengajukan pasar gitu, itu masih bisa diakui. Jadi hanya ini dimanfaatkan saja mumpung belum ada juknisnya gitu. Terima kasih Mas Galih. Ya tadi saya lupa ya yang terkait leveling tadi ya. Ya tadi sebagaimana yang disampaikan Mas Galih, itu lebih ke untuk bisa diakomodir atau tidak untuk pengajuan angka kredit ya. Tapi pada prinsipnya kalau misalnya mau mengajar ya silakan saja. Tapi kalau untuk yang periode Januari nanti masih kita akomodir ya Ibu ya, masih kita akomodir karena juknisnya belum ada. BI utama yang mengajar lasar masih bisa kita nilai untuk juknisnya. Ya. November. Desember. Bulan Januari maksudnya. Ya. Periode Januari. Oh, periode Januari sudah ya. Oh ya, untuk berikutnya berarti periode April. Ya. Masih Bu, masih. BI utama masih. Karena juknisnya belum ada. Intinya kalau juknisnya belum ada, kita masih pakai ketentuan-ketentuan yang lama. Mohon maaf, itu BDK Palembang ada yang nge-share screen ya? Masih ada kesempatan ya. Intinya Stop share screen aja. Masih bisa diakomodir lah BI utama ngajar laksar ya. Tapi nanti saat juknisnya sudah ada berlaku. Mohon ya, cek dari BDK Palembang. Yang bisa diakomodir itu ya satu level. Hayroyati, Bu Hayroyati, itu share screen. Mohon di stop share screen-nya. Itu angka kreditnya itu nggak diakomodir. Hayroyati. Harusnya bisa dimatikan. Sekarang masih bisa lah, intinya sekarang masih bisa. Itu usil. Sampai juknisnya belum keluar, intinya kalau juknisnya belum keluar masih bisa. Kan masih pakai ketentuan yang lama. Bu, kayaknya belum. Kayaknya belum ya. Oke. Ini aja mau menambahkan yang tadi tentang formasi itu. Ya, kita kasih update info aja bahwa kita sama Alang itu udah mengajukan usulan formasi dan dengan Pak Iwan sudah melakukan diskusi mengenai formasi ini. Akhirnya diminta sama Pak Iwan untuk merevisi usulan kita, jadi ada pemetaan pelatihan. Makanya kemarin
lewat grup WI ya Bu Emma ya, diminta untuk semuanya setiap balai mengajukan dengan template-nya seperti itu. Alhamdulillah kemarin udah bisa, karena rekon ya, kita rekon juga kan, memastikan confirm harus ada tanda tangan kepala balai agar nanti tanggung jawabnya itu nggak ke sekretariat bahwa itu memang datanya benar di balai seperti itu, di puskesmas seperti itu, sudah ke Pak Iwan Budi. Dan Pak Iwan Budi kemarin WA saya katanya akan dipelajari dulu, akan dihitung, baru nanti akan ada diskusi lanjutan. Alhamdulillah itu sebenarnya kalau ada diskusi lanjutan biasanya kami dari sekretariat minta bantuan dari TPI, WI di TPI yang isinya WI utama dan WI Madiam Aceh untuk bisa memberikan jawaban-jawaban ya, karena kan bakal ada pertanyaan-pertanyaan kan biasa kayak gitu, konfirmasi dari pihak lain mengenai formasi kita, formasi WI Kemenak. Terus satu lagi Bu Eri, saya juga minta tolong, kan kita yang ada itu Bu, yang peraturan tentang apa, bahwa kalau sudah 1 tahun pembimbingan Bu, itu orasi kan maksimal kapan harus sudah masuk sampai untuk gitu kan. untuk ya, oke. Mungkin saya coba merespon ya terkait itu ya. Terkait pembimbingan ini sebenarnya kita juga sudah mengeluarkan ya SE orasi ya. SE orasi yang nomornya saya lupa ya, tapi belum lama ini kita keluarkan itu untuk istilahnya juga mengingatkan ya, baik di Widya Iswara, baik Madya maupun Utama yang belum mengajukan orasi. Intinya begini ya, intinya kalau untuk Utama udah jelas ya, misalnya yang bersangkutan itu sudah dapat SK, udah dilantik lebih dari 1 tahun, itu harus segera mengajukan dan dikasih batasan sampai dengan 30 Desember 2021. Demikian juga untuk WI Madya. WI Madya yang mengajukan pembimbingan yang istilahnya sudah lebih dari 1 tahun, itu diberi kesempatan maksimal juga sampai dengan tanggal 30 Desember 2021. Nah, konsekuensinya untuk yang WI Madya apabila dia udah lebih dari 1 tahun sampai dengan 30 Desember belum menyelesaikan prosesnya, nanti diminta untuk mengajukan usulan baru. Mengajukan usulan baru. Begitu. Penekanan pada akhirnya harus membuat baru lagi. Harus membuat baru karena lagi. Ini belum ngeh gitu WI-nya kemarin saya udah bilang, Pak, ini nanti akan disuruh buat baru lagi. Bapak itu mendingan masukin aja dulu. Ya, yang penting gitu. masukin proposalnya dulu lah. Gitu. Kalau untuk yang WI utama itu lebih ke tadi ya, istilahnya kita merekomendasikan ke instansi untuk ya istilahnya memberikan peringatan gitulah ya, itu kewenangan instansi, kita langsung sebatas merekomendasikan aja ya kalau terkait itu ya. Yang rekomendasinya itu juga ini kan ada beberapa tingkatan ya, dari sedang, berat, sedang, ringan, sedang, berat gitu lah, jadi seperti yang ikutin hubis aja Bu. Ya, ikutin hubis yang dari instansi pembinaan foto ya. Berarti gini Bu, kalau di Bandung kan ada 4 orang yang sedang proses bimbingan KTI orasi nih, dan mungkin ada yang sekitar 1 tahunan ya, 1 tahunan lebih lah. Jadi kan kalau yang sudah bimbingan itu berarti per 31 Desember ini harus mengajukan ujian tertutup atau bagaimana itu? Ya paling nggak mendaftar dulu untuk sidang tertutup gitu. Oh, jadi ya. segera ajukan ya, aja dulu. Ajukan aja. Otomatis ya. Walaupun belum disetujui oleh 2 pembimbing. Harus disetujui. Berarti ya, Bu Eni, Bu, saya Bu Dewi ya dari Manado. Sebentar dulu Bu Dewi, penjelasannya sebentar biar tidak dikatakan. Jadi untuk usulan sidang tertutup kan ada beberapa persyaratan yaitu ya selain disetujui oleh kedua pembimbing, otomatis PAK-nya kan sudah memenuhi juga untuk ke 4D. Jadi kalau misalnya itu belum terpenuhi ya mau nggak mau karena itu belum sampai dengan 30 Desember 2021 belum disampaikan ke kami yang ulang proses awal. Berarti kalau begini, misalnya ada yang sudah disetujui, tetapi PAK 4D-nya belum ada, berarti itu belum bisa diajukan belum untuk bisa, karena ketentuannya seperti itu. Berarti harus mengulang dari awal. Iya. Sebenarnya kan untuk PAK ini bisa berjalan simultan ya, ya, Ibu, iya, ya. Betul.
Saya rasa kalau keagamaan kan banyak ya pelatihan-pelatihan Iya, ya. iya, Bu betul, Lili tadi aja bilang setahun bisa naik pangkat. Iya. Naik jenjang penempatan tadi ya. Iya, Seperti naik itu ya. jenjang. Jadi intinya yaitu kalau misalnya belum memenuhi untuk daftar sidang tertutup, pembimbingannya sudah lebih dari 1 tahun, kembali ke awal. Pengajuan awal. Pengajuan awal. Tahunya dilihat dari ini surat penyampaian. Surat penyampaian ya. Oke. Berarti Bu Rini kalau misalnya walaupun sudah disetujui gitu ya oleh 2 pembimbing, tapi PAK-nya belum ada, itu belum bisa. Belum begitu? bisa. Karena gini, untuk sidang tertutup ini kan nanti hasilnya pada saat dia memenuhi, pada saat dia lolos, itu nanti kan untuk diusulkan ke BI utama. Oh, iya, Jadi PAK-nya itu harus sudah memenuhi untuk BI utama. Oke. Terima kasih infonya. Boleh, Bu Erni. Bu Erni, Bu Dewi. Kadang ada beberapa yang lupa ya. Sebentar, Bu Dewi. Kayak gitu ya. Kemarin kita di lapangan juga ada itu mepet banget waktunya ya. Terus pada saat kita kan sebelum sidang tertutup ada kayak pengarahan dulu ya, pengarahan di situ bahwa untuk keutama itu selain KTI orasi harus ada uji kompetensi. Di situ beliau baru tahu dan belum ikut uji kompetensinya gitu ternyata, dan akhirnya ya udah sosialisasi lagi belum daftar gitu ya. Dan kebetulan untuk sekarang ini uji kompetensi ini asal dia udah ikut dulu sudah bisa langsung dapat sertifikat ya. Kalau dulu mungkin kan harus membuat laporannya dulu baru dapat sertifikat ya. Sehingga keuntungannya sekarang itu asal dia sudah ikut uji komnya bisa langsung dapat sertifikat untuk sebagai persyaratan utama. Oke, Bu Dewi mau bertanya, silakan. Iya. Nah, itu tadi mendengar bahwa ada deadline sampai tanggal 31 Desember ya. 30 Bu Dewi, bukan 30 ya. 30 ya. Kikis. Itu gini, itu punya aku itu sudah reviewerku udah bilang oke kemarin Pak Asrafi ya yang bilang. Tapi karena aku belum paku itu belum ada ya, karena itu tadi kendalanya Bu Erni yang lagi satu ya. Ya itu ya, ini yang saya tanyakan lah, saya ini berlaku yang mana, apakah sudah dijelaskan tadi ya, silakan. Enggak, saya enggak karena ada juga ini. Saya sudah ke LAN kemarin ya, karena saya ingin saya enggak ada jawabannya itu, makanya saya tanyakan kembali ya. Nah, yang lain-lain sudah tinggal itu aja, satu itu, kemudian baru menunggu PAK-nya itu. Ya, apakah saya harus berlaku lagi yang baru atau udah capek-capek ngumpulin ini. Kalau dari SE-nya seperti itu Ibu. Jadi intinya kalau udah pembimbingannya itu udah lebih dari setahun, kemudian belum daftar sidang tertutup, diberikan sampai dengan 30 Desember. Jadi kalau belum ya berarti harus mulai lagi dengan proposal baru begitu Ibu. Kira-kira Pak Bu memenuhinya kapan Bu? Kira-kira Januari bisa memenuhi nggak? Bisa. Tinggal itu aja kan, jurnalku udah siap, tinggal diajukan. Oh, belum diajukan untuk penilaian Januari atau sudah diajukan? Belum, nanti Januari. Tinggal satu itu. Itulah. Nanti saya konsultasikan aja dengan pembimbingku ya. Soalnya ada teman yang katakan, Bu Dewi jangan. Nur udah turun PAK-nya. Iya, tinggal nunggu PAK baru udah langsung mendaftar nanti. Ya, kenapa? Karena ya kerap tiap tahun juga berubah aturannya, jadi kami juga harus menyesuaikan ya. Nah, tinggi, makanya saya bingung. LAN ini pendidikan formal atau gimana? Apa enggak cukup? Dengan kami tatap muka itu sebaiknya saya pikir begini, idealnya kami itu yang mau utama ya, itu LAN datang lihat aja gimana kami itu ketika transfer expert itu di kelas seperti apa, kalau untuk yang unsur utamanya ya, untuk penulisannya itu cukup juga kan. Ini saya bilang kalah kita di pendidikan formal ya, ujian-ujian segala. Kita itu
di perguruan tinggi terus terang ketika kita mau ujian promosi itu luar biasa 9 profesor, tapi di LAN ini ya serem kayaknya ya. Karena tiap kali itu tiap tahun berubah-ubah aturannya. Nah, ini juga kami pusing ya seperti itu. Kami bayangkan tidak dihargai, sudah dibuat capek-capek, hanya lamanya di pembimbing hanya terbentur karena itu satu ya. Masalah yang kami harus penuhi, langsung kembali ke nol. Gimana tuh, kami ini bukan malaikat ya. Kami juga ini manusia yang dituntut dengan kinerja. Oke, Bu Dewi, biar Bu Erni menjawab ya, Bunda ya. Oke, Bu Erni silakan. Terima kasih Bu Dewi untuk ininya ya, untuk curhatnya mungkin ya Ibu ya. Ya. Kalau perubahan kebijakan, kalau Permenpan ini udah dari 2014 loh Bu ya, jadi ini udah lumayan ini, udah lama ya memang. Paling enggak minimal 5 tahun itu memang harus selalu ada update terkait kebijakan, tentu saja disesuaikan dengan perkembangan saat ini ya Bu ya. Kalau kita stagnan sudah banyak berubah sementara kita kebijakannya masih lama untuk terus berarti kan nggak update juga Ibu ya. Kemudian terkait yang SE terkait pembimbingan ini lebih ke ini Bu ya, dari data pembimbingan, dari data WI yang mengajukan pembimbingan ke kami itu sudah 200-an ya Mas kali ya, 200-an lebih Bu. Dan setelah kita cek itu banyak banget yang sudah lama tapi nggak ketahuan ini progresnya sampai mana gitu ya. Jadi maksud kami dengan adanya SE tersebut untuk memicu, untuk memacu dari WI-WI yang sudah proses pembimbingannya udah lama untuk segera mengajukan ya. Karena itu kan juga terkait apa istilahnya ya, deadline BUP yang bersangkutan Ibu ya. Ini satunya kita untuk mengingatkan juga deadline BUP yang bersangkutan. Karena kenapa? Karena untuk proses pengajuan ke utama itu di Setnek ya, di Setnek itu minimal 3 bulan sebelum BUP itu harus masuk gitu Ibu ya. Jadi itu juga sebagai salah satu kita untuk mengingatkan agar WI itu untuk segera memproses KTI-nya terutama di sini. Begitu Ibu. Iya. Iya, makasih Bu Erni. Oke. Cukup. Oke. Sudah cukup ya? Atau Bu Haji Lela, silakan Bu Haji Lela. Jadi ada Ibu, sertifikat. Sekarang ini kan nggak ada ini ya, pelatihan berjenjang ya, tidak ada diadakan ya. Jadi sebagai penggantinya itu uji kompetensi. Kalau boleh lama yang lama yang kalau Bu Haji Lela itu Publikat Perjanja tahun 2017 itu kan langsung satu sertifikatnya. Kalau saya kan 2019 itu kan ada sertifikat diklat sama ada sertifikat uji kompetensi lulus sebagai jadi ada 2 sertifikatnya. Yang uji kom itu kita setelah melakukan mengerjakan laporan perkonsultasian. Nah, apakah ada perbedaan lagi dari situ? Jadi kemarin memang ada kebijakan juga ya terkait itu ya Bu ya. Kalau misalnya sudah punya istilahnya sertifikat uji kom itu kan aman ya. Iya, iya. Untuk yang belum dapat sertifikat uji kom ini mungkin mohon maaf ya, perlu lebih detail lagi untuk diinformasikan ke kami ya. Nanti saya kasih nomor CP-nya Bu Siti aja ya kali ya, yang beliau yang menangani ya Bu ya. Iya. Karena itu ada beberapa peraturan yang berubah-ubah ya Bu ya. Iya. Itu Bu 3 peraturan ya yang sebelum 2017. Iya. Itu kan cuma diklat doang. Iya, diklat nih Bu Lela. 2017 sampai 2021 ada uji kom. Iya. Ukom aja, nah ya. Nah yang diklat doang tuh yang itu harus ukom. Berarti harus yang Bu, ya contohnya Bu 2017 juga Ibu. Ya Bu Haji Lela ini harus ukom lagi. Iya. 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 Nah ya Bu Haji Lela itu yang termasuk yang belum ukom. Iya, sudah ukom. Iya, iya.
Kalau uji gok sih nggak dibatasi ya Bu ya. Jadi intinya Ibu daftar aja dulu ya melalui sekretariat otomatis ya. Nah ini bolehlah untungannya. Karena itu nanti kan juga berdasarkan list yang mumpung misalnya belum jangan mepet-mepet BUP lah intinya seperti itu Bu. Kalau kemarin infonya kan ngurus Bani, pengelola TPI Bu. Jadi infonya dari tahun 2021 ini udah selesai. Baru dibuka lagi yang tahun ini. Ya intinya daftar dulu biar nulis gitu. Mbak Dwi, pengelola TPI. Pengelola TPI. Ya, nanti nanya Bu Lois sekretariat ya. Oke. Sudah cukup Bu Rini, Bu Erni, teman-teman di Zoom. Info dari LAN yang diwakil oleh Bu Erni dan dari TPI yang diwakili oleh Bu Rini tadi mudah-mudahan jelas, baik peraturan yang sudah berlaku atau yang akan diberlakukan, apa saja tadi 3 poin yang sudah dijelaskan Bu Rini terkait pemberlakuan dimulai penilaian per Januari 2022. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak ada pencerahan terkait regulasi ini. Dan bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti, mungkin ini bisa diinformasikan. Insya Allah tanya jawab yang direkam nanti akan saya kirim di grup APWI Kemenag. Mungkin itu saja. Mari terima kasih Bu Rini dan tim, Bu Erni juga dan tim. Terima kasih atas semua informasinya. Mudah-mudahan kami Wijaya Suara di Balai Diklat Keagamaan ya, bisa mengikuti dan juga bisa sesuai dengan peraturan yang akan diberlakukan. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absensi. Absensi, sertifikat. Maaf Bapak Ibu. Absen. Dalam proses penyampaian informasi ini, moga-moga kabar Bang Hanafi Pelu kita bisa memberikan ya sedikit pencerahan kepada Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat bagi semua. Oke, terima kasih. Saya dan Mbak Jurga juga mohon maaf jika ada salah kata dan salah sikap. Terus jika membutuhkan informasi, kita sebetulnya welcome aja ya. Jika kita telan juga welcome juga via WA teks. Jadi biar kita tahu apa sih runtutannya gitu ya, ini kemana gitu. Jadi kalau misalnya kita via telepon kadang nggak dong gitu pada saat ditanya gitu ya. Kalau kita WA teks, jadi kita tahu oh yang dimaksud ini. Karena kadang harus ditanya lagi, kita kontak lagi ke LAN atau kemana untuk konfirmasinya. Begitu. Oke, terima kasih Bu. Nanti langsung aja di Mbak Erni ya, Mbak Erni. Teman-teman WI nanti kata Bu Rini jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan tanyakan via WA Japri ya. Kalau nelpon tidak ini karena mungkin Bu Rini pun akan meneruskan info itu ke Wulan. Itu saja. Terima kasih. Oke, saya akhiri yang di Zoom ya. Ya. Semoga semuanya sehat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Makasih Tema Bu Erni, makasih. Bu Rini, makasih semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih.